Selamat datang Pak Daniel dalam video kami. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai penugasan AFL 2 kami. Perkenalkan, nama saya Clarence Adriano Hemeldan dengan NIM 076012410066. Saya Satria Kristina Chandra dengan NIM 07060124100064. Dan saya Dean Peter William dengan NIM 07060124100040. Oke, untuk nomor 1, how much virtual memory is your system currently using compared to physical RAM? Windows compare committed memory to physical RAM. macOS compare memory use and plus swap use to physical RAM. Di Windows sendiri kami menemukan bahwa committed memory yang saat ini digunakan adalah 11.6 GB dari 33.7 GB. Sedangkan RAM Windows yang kami gunakan adalah 32 GB, yang berarti sistem menggunakan sekitar 34% dari virtual memory yang tersedia dan masih ada sekitar 65% yang tersedia untuk proses lain-lain jika dibutuhkan. Dan untuk macOS sendiri kami menemukan bahwa memory use-nya sekitar 7.13 GB dan swap use-nya adalah 2.84 GB. Sedangkan physical memorinya adalah 8 GB. Yang berarti sistem saat ini menggunakan sekitar 9.97 GB virtual memory dibandingkan 8 GB physical RAM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian data yang tidak cukup ditampung di RAM, yaitu 1.97 GB, telah dialihkan ke swap area di penyimpanan disk. Lanjut, untuk nomor 2, what is your system's page size? Di Windows sendiri, page size yang ada adalah 4096 bytes atau 4 KB, yang berarti di memori menyimpan pada blok berukuran 4 KB, dan ini adalah page size dari rata-rata Windows yang ada. Kami mendapatkan angka ini dari PowerShell dengan komen system.environment:2.2 system page size. Lalu untuk di macOS sendiri, berdasarkan hasil perintah page size pada terminal, sistem memiliki page size sebesar 16.384 bytes atau 16 KB. Artinya, memori fisik pada sistem diatur pada blok-blok kecil berukuran 16 KB, di mana setiap blok disebut page. Oke, kemudian untuk pertanyaan nomor 3, what happens to system performance when physical memory is nearly full? Observe the page file or swap use increase. Nah, kita menggunakan dua OS lagi untuk melakukan ini. Yang pertama pada Windows, karena di Windows ini RAM-nya 32 GB, jadi agak susah untuk kami untuk mencapai storage yang penuh. Tapi karena banyaknya tab yang kami buka, kami berhasil mendapatkan sekitar 27,8 GB. Pada Windows, performa di saat RAM sudah penuh pasti akan berkurang. Karena di saat RAM sudah mau penuh terpakai, akan terjadi file swap, yaitu berpindahnya file yang sedang tidak digunakan dari RAM ke SSD atau HDD. Dalam kasus kami, karena laptop kami tidak ada HDD-nya, jadi pada SSD. Karena SSD ini untuk mengakses file lebih lambat dari RAM, maka performa dari komputer pasti akan berkurang juga. Kemudian untuk pada Mac, kita berhasil membuat RAM-nya lumayan banyak digunakan, yaitu mencapai sekitar 680 GB memory use dan swap use-nya 3,26 GB, yang artinya secara total sudah melebihi kapasitas dari physical RAM. Pada macOS, ketika RAM sudah hampir penuh, maka secara otomatis sistem akan memindahkan beberapa proses dari memori ke storage. Pada kasus saya, SSD juga. Sehingga performanya akan sedikit menurun dikarenakan akses ke swap memori di disk jauh lebih lambat dibandingkan akses langsung ke RAM. Secara keseluruhan, sistem masih berjalan stabil. Namun jika beban kerja terus meningkat, kemungkinan besar akan terjadi penurunan kecepatan aplikasi dan respon sistem. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, name 3 process using the most virtual memory in your system. Nah, pada Windows,
Kami menemukan top 3 aplikasi yang menggunakan virtual memory paling banyak. Yang pertama ada Android Studio dengan 1.600 KB atau 1,6 GB. Kemudian yang kedua msmpeng.exe dengan 429.000 KB atau 429 MB. Kemudian yang ketiga ledkeeper2.exe dengan 402 KB atau 402 MB. Kemudian untuk Mac, berdasarkan pengamatan kami di Activity Monitor, kami menemukan 3 proses yang paling banyak menggunakan virtual memory, yaitu 1. Kernel underscore task sebesar 1,72 GB. Kemudian yang kedua https://docs.google.com, ya ini tuh adalah page yang saya buka di Safari sebesar 1,23 GB. Dan yang ketiga Windows Server sebesar 1,22 GB. Lalu untuk di nomor 5 ini terdapat 2 bagian. Saya akan menjawab yang part A dulu. Jadi yang part A ini adalah threat classification. You are a security analyst reviewing recent incidents. Skenario 1 itu adalah a user receives an email with an attachment named invoice.pdf.exe. When opened, it encrypts all files and displays a message demanding $500 in Bitcoin. Nah, untuk malware type ini merupakan ransomware karena dia ini meminta upah sebagai balasan. Itu adalah ciri-ciri ransomware. Untuk skenario 2 itu bukanlah sebuah malware type, melainkan sebuah attack. Untuk skenario 3, a Windows application requests admin privilege to optimize system performance but secretly installs a keylogging software. Nah, untuk skenario 3 ini merupakan sebuah malware berjenis Trojan karena dia itu berpura-pura sebagai software asli padahal dia itu bukan. Itu adalah ciri-ciri dari Trojan. Lalu untuk skenario 4, malware spreads through a corporate network by exploiting a vulnerability in Windows SMB protocol, automatically infecting connected machines without user action. Nah, di skenario 4 ini malware type-nya adalah worm karena dia itu menyebar tanpa aksi apa-apa dari user. Jadi kayak tiba-tiba menduplikat dirinya sendiri dan menjerah kemana-mana. Lalu yang B ini ditanyakan passive atau active attacks dari nomor 2 atau nomor 3. 2 dan 3. Nah, untuk skenario 2 ini adalah dia itu sebagai passive attack karena dia itu tidak mengubah data apapun atau anggapannya itu eavesdropping atau kayak nguping gitu. Lalu untuk skenario 3 itu merupakan sebuah active attack karena dia itu mengubah sesuatu. Dalam kasus ini dia itu menginstal sebuah keylogging software. Nah, yang C itu adalah apa yang dilanggar dari CIA triad. Jadi yang skenario 1 dia itu melanggar integrity dan juga availability karena dia itu menggunakan teknologi dengan tidak bijak, dan ini sebuah tindakan yang tidak mencerminkan integritas dan juga availability karena file yang dikirim itu bukan file asli melainkan hanya sebuah malware. Untuk skenario 2 yang dilanggar merupakan sebuah confidentiality karena dia itu dapat mengambil atau melihat data-data kita meskipun tidak dirubah, tapi itu tetap melanggar confidentiality. Lalu yang ketiga, skenario 3, dia itu melanggar confidentiality juga karena dia itu mengambil dan menginstal data-data kita. Dia mengambil data-data kita dan menginstal keylogger software itu. Dan yang terakhir untuk skenario 4, dia itu melanggar integrity dan juga availability karena dia sekali lagi tidak menggunakan teknologi dengan sebagai harusnya, dan juga dia mengambil data-data itu sehingga dia itu membuat data-data kita itu tidak bisa dipakai karena dia wormnya itu menyebar kemana-mana sehingga tidak bisa dipakai. Lalu untuk 5B itu terdapat tiga security threat, yaitu unauthorized file access, malware execution, dan juga unauthorized admin action. Nah, pada Windows sendiri untuk mengatasi unauthorized file action ini kita itu memakai
NTFS permission, karena NTFS permission itu dia fungsinya mengatur izin baca atau tulis file per pengguna. Lalu untuk malware execution pada Windows itu menggunakan Windows Defender, karena Windows Defender ini melindungi sistem dari virus dan malware secara real time. Dan unauthorized admin action pada Windows itu menggunakan user account control atau UAC, karena dia itu meminta izin sebelum perubahan sistem itu dilakukan. Sedangkan untuk di macOS, unauthorized file access itu menggunakan APFS permission, yaitu mengatur hak akses file berdasarkan pengguna. Dan untuk malware execution dia itu menggunakan Xprotect, karena Xprotect itu mendeteksi dan memblokir malware saat aplikasi dijalankan. Dan yang terakhir itu unauthorized admin access itu menggunakan SIP atau System Integrity Protection, yaitu mencegah perubahan pada file sistem penting. Lalu untuk nomor 6 sendiri, security implementation. Nah, pada Windows ini saya akan langsung menjawab tentang tasknya. Yang pertama, run a virus scan. Nah, untuk Windows kami sendiri itu tidak ada virus yang ditemukan. Berdasarkan screenshotan ini kalian bisa melihat tidak ada virus yang ditemukan. Dan sedangkan untuk aksi yang harus dilakukan itu bukanlah sebuah tindakan untuk menghapus virus, melainkan hanya untuk membuat account OneDrive. Sedangkan pada Mac ini kami melakukan konfigurasi keamanan file vault melalui sistem preference, security and privacy, lalu ke folder file vault. Berdasarkan hasil observasi, file vault pada sistem saya sudah aktif sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh isi disk telah terenkripsi menggunakan XTS AES 128 encryption dengan 256 bit key, sehingga hanya pengguna yang memiliki otorisasi, yaitu password login atau recovery key, yang dapat mengakses data. Lalu sebagai tambahan, kami telah membuat akun baru bernama new user melalui menu users dan groups, dan menambahkannya sebagai pengguna yang dapat membuka disk terenkripsi. Dengan demikian, sekarang terdapat 2 akun administrator yang dapat membuka akses. Antara lain adalah Clarence Adriano Hameldan, yaitu admin utama, dan juga new user, yaitu admin tambahan.